Halo guys, welcome back to channel Hengki Tandra. Ya, di video kali ini saya sedang berada di Shokunin lagi ya. Kalau kalian sudah lihat video saya di hari Minggu lalu, saya di Shokunin. Nah, kali ini saya di Shokunin lagi. Tujuannya bukan untuk mereview cafe ini lagi ya, karena kan kemarin sudah kita lihat cukup panjang. Tujuannya kali ini saya pengen lebih santai karena ini masih ada waktu sebelum kerja. Saya pengen nunjukin ke kalian satu hal yang membuat hidup saya belakangan ini lebih bermakna, lebih ceria, lebih berarti dan lebih fun ya. Nah, ini adalah suatu gadget, satu mainan yang saya udah impikan dari dulu dan dari dulu nggak pernah kebelian ya, nggak pernah kebeli, karena satu hal, karena gadget ini bukan prioritas utama, ya. Nggak seperti handphone ataupun laptop, komputer segala yang mana bisa kita gunakan untuk pekerjaan sehari-hari, untuk, fun, bergaul dan segalanya. Gadget ini, saya suka tapi nggak bisa dijadikan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu saya cukup lama menghunting, untuk mendapatkan gadget yang paling tidak bisa kita pakai lah. Jadi barang ini bukan barang baru ya saya beli guys. Barang ini bisa dibilang sudah cukup lama dengan aging, dengan usia sekitar kalau saya bilang dia dari sudah belasan tahun ya. Bayangin kalau handphone aja, usia belasan tahun itu sudah setua apa ya, sudah ketinggalan zamannya seperti apa. Tapi gadget ini somehow saya masih oke menggunakannya. Ya, kita tunjukin gadgetnya ya. Ya, ini dia, ada di tas saya. Saya nggak tahu nanti akan kena copyright atau enggak ya, karena mereka play music. Ini salah satu alasan kenapa saya kurang senang ngevlog di kafe. Nah, tas saya kecil gini, ini dia gadgetnya. It ya, guys, Kindle ya. Bagi sebagian orang Kindle bukan hal yang baru lagi ya. Kindle adalah, e-reader dan ya seperti namanya, e-reader itu electronic reader, difungsikan untuk membaca aja ya. Jadi Kindle ini tujuan utamanya memang untuk membaca ya. Nah, kenapa saya seneng banget sama barang ini dan kenapa nggak saya lakuin proses membaca itu di handphone, karena ada perbedaannya nih, guys. Salah satu yang signifikan adalah gambarnya itu di sini itu gambarnya mirip banget sama kertas, karena dia menggunakan teknologi e-ink ya. E-ink itu adalah ink elektronik, ink itu tinta gitu ya. E-ink itu suatu teknologi di mana, berbeda dengan layar handphone atau layar laptop pada umumnya, di mana, itu kan LCD, LED dan segalanya ya. E-ink ini dia menggunakan teknologi yang sehingga ketika dimatikan, ini kan dalam kondisi mati nih, ini dia, nggak hilang ya, dan dia tidak menyedot baterai dalam kondisi seperti ini, ya. Itu alasan kedua, baterainya awet banget guys, ya. Jadi karena dia dalam kondisi mati tidak menyedot baterai, dia dalam kondisi hidup pun sangat minim menggunakan baterai, setiap kali kita membalik-balik halaman saja dia baru akan menggunakan baterai, baterainya awet, ya. Ini barang usia belasan tahun, itu kemarin saya beli dalam kondisi pada saat saya unboxing mungkin sekitar 90-an% lagi, 90% baterainya ya. Mungkin setelah, sebelum dikirim si penjualnya udah ngisi ngisi baterainya dulu sampai full, dalam perjalanan ya kurang mungkin, ya karena sudah tua ya mungkin bisa sedikit bocor lah. Tapi 90-an% itu saya pakai semingguan, hampir 10 harian, itu turun sampai ketika 30%, baru saya cas lagi kemarin. 30% ini pun dikarenakan saya banyak utak-atik, saya banyak explore. Karena kan pasti di hal yang baru kita perlu pelajari dulu bagaimana cara pakainya, bagaimana cara ngisinya, bagaimana cara ngutak-atiknya, bahkan, screen screen yang ini pun saya udah berhasil utak-atik nih. Ya nanti saya akan ceritakan kalau kalian tertarik saya akan buatkan video lagi bagaimana ngutak-atiknya. Tapi di awal saya ceritain dulu ini Kindle apa ya. Mungkin cukup jarang orang Indonesia ketemu Kindle ini. Ya, karena ini adalah Kindle yang saya rasa jarang masuk Indonesia. Pada tahun di awal-awal dia keluar itu mungkin, trennya belum masuk ke Indonesia ya. Kalau yang masuk ke Indonesia kan tren Kindle Paperwhite, Kindle Fire ya. Kindle Fire itu menarik karena layarnya berwarna, tapi, e-ink-nya nggak dapet tuh. Nah, harganya Kindle Fire juga cukup murah, tapi, enggak deh, kita nggak beli itu ya. Nah, ini adalah Kindle Touch ya, Kindle Touch, produk Amazon juga. Coba kalau kita lihat di sini, dia modelnya adalah D001200 ya. Jadi kalau saya cari casingnya nih nggak ketemu di Indonesia nih. Kalau model kayak gini, yang ada Kindle Basic, Kindle Paperwhite ya.
Itu jarang ada. Nah, di sini bagian bawah ya, teman-teman bisa lihat sebentar. Oke. Ini bagian speaker loh sebenarnya, guys. Ya, yang mana logiknya adalah Kindle ini kan e-reader. Cuma untuk baca, buat apa ada speaker gitu ya. Nanti saya ceritain. Ini speakernya. Ini bisa untuk dock untuk charging ya. Nah, kalau di bagian bawah ini adalah port untuk charge. Dia masih menggunakan micro USB ya, guys ya. Dan ini dia ada slot untuk jack 30 mm ya kalau nggak salah ya. Jack kecil lah ya. Jack untuk ini deh. Sebentar ya. Uh, ya, kalau kalian punya headset yang kayak gini, sorry. Headset yang kayak gini dia masih bisa masuk. Ya. Oke. Nah, ini semakin bingung lagi, udah punya speaker, bisa punya jack, ini emang bisa buat apaan gitu kan? Nggak mungkin kan kita pakai untuk multimedia. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah tombol on off-nya. Ini adalah tombol home-nya. Ya, ini meskipun dia kelihatan banyak garis, tapi dia sebenarnya satu tombol aja. Oke, kita coba nyalain nih guys ya. Kalau kita nyalain di sini, kita pencet sekali, dia tek, lampu nyala. Nah, layar berubah. Kelemahan dari iing ini adalah processing-nya cukup lama. Ya, kalau kita tinggalin cukup lama, dia, nah, kayak gitu. Dia, prosesnya berubahnya cukup lambat. Ya, nggak seperti layar yang kalau kita bilang sekarang udah 60 Hz, 120 Hz, di mana dia bisa dengan gampang smooth ya. iing ini, bukan karena dia teknologi belasan tahun yang lalu ya, bahkan sampai sekarang iing pun kurang lebih sama, karena dia memang prosesnya adalah dia perlu waktu untuk, membersihkan layarnya dan kemudian dia mengubah tampilannya ya. Mmm, Sebelum saya lebih lanjut, teman-teman lihat ini ada cacatnya ya, ada cacatnya tapi it's okay, tapi nggak terlalu mengganggu ya. Jadi so far, saya mendapatkan harga Kindle ini di setengah juta ya. Kalau aslinya Kindle ini harganya cukup mahal, di harga jutaan, bahkan Kindle Paperwhite sekarang pun bisa 2 sampai 3 juta. Itu alasan kenapa saya masih sampai sekarang belum beli Kindle e-reader yang baru ya, yang versi baru karena, dengan harga segitu kadang-kadang kita belum punya alokasi budgetnya, sayang aja kalau sampai ke sana. Apalagi saya juga belum tahu di awal apakah saya cuman ngebet aja pengen pengen punya e-reader, padahal nanti aktualnya nggak pernah saya pakai untuk baca, ya kan bisa jadi ya. Jadi, saya beli yang ini, saya ketemu yang Kindle yang ini karena lucky juga, akhirnya saya ngerasa dengan harga sekian, dengan problemnya dia rusak sedikit ya, somehow saya ngerasa worth it dengan 500 ribuan ya. Jadi tidak mengganggu alokasi budget saya pakai uang saku saya sendiri yang saya tabung, kemudian saya beli ya, sehingga, ini bisa saya pakai. Dan pengalaman saya sudah sekitar 2 minggu pakai ini masih enak banget untuk membaca ya, masih enak banget untuk membaca karena dia layarnya iing dan membuat mata kita nggak sakit ya. Meskipun dia sedikit lambat dalam, memproses layar, tapi it's okay. Ya, kita baca buku pun tidak cepet-cepet gitu kan, jadi it's okay. Nah, kalau teman-teman cari di luaran sana, Kindle itu punya kelemahan adalah dia terikat banget sama Kindle-nya, aplikasi dari Amazon-nya, ya. Sehingga untuk membeli buku, untuk mendapatkan buku, kita harus beli langsung ke Kindle dan itu terbatas. Apalagi, Amazon ini kan pasti menyediakan buku yang versi universal dong ya, di mana pasti bahasa-bahasa Inggris ya. Sehingga kalau teman-teman yang kurang lancar dalam baca bahasa Inggris, itu akan lebih susah untuk mendapatkan buku yang kira-kira bisa dibaca ya. Buku bahasa Indonesia bisa dibilang sangat jarang sekali ada di itu, nggak tahu mungkin nggak ada ya. Kalau teman-teman YouTube yang lain nge-review masih bisa bilang bahwa itu sangat jarang, tapi ya kita nggak tahu. Nah, saya juga lakinya ketemu, Kindle ini sudah dimodifikasi dengan kalau teman-teman bisa baca di sini dia adalah aplikasi Duokan. Ini adalah aplikasi yang mereka bilang, mereka tanamkan ke dalam Kindle. Jadi dia menempel di Kindle dan dia sebenarnya masih bisa balik lagi. Di sini ada pilihan switch to Kindle. Ya, kalau kita pilih switch, dia bisa kembali ke Kindle. Tapi aplikasi Duokan ini menjadikan saya bisa memasukkan buku-buku dari luar. Buku-buku dari luar dengan format yang tadinya tidak disupport oleh Kindle, itu bisa kebaca di sini. Sehingga ini membuat saya lebih memutuskan untuk membeli lagi. Karena ini Kindle yang pertama adalah murah, kedua, dia sudah ada modifikasinya, sehingga saya tinggal masukin, saya pakai aja. Kalau kalian tertarik bagaimana cara modifikasi, saya mungkin nggak bisa tunjukin karena saya bukan pelakunya, tapi saya bisa tunjukin bagaimana cara untuk memindahkan file ke dalam sini. Sangat praktis banget, bahkan bisa dilakukan secara WiFi. Iya,
Kindle ini mendukung WiFi, ya. Kalau di sini teman-teman lihat, ini ada WiFi-nya. Kalau kita coba setting, nyalakan ya. Di sini off, kita nyalakan. Sorry. Nah, dia akan select WiFi. Dia akan coba lihat. Nah, di sini ada Shokunin lantai 2, Shokunin lantai 1. Jadi hampir seperti handphone pada umumnya. Ya, yang membedakan hanya dia lambat aja. Refresh rate-nya lambat. Bahkan di beberapa e-reader terbaru yang menggunakan teknologi ink, ada juga yang pernah menunjukin bahwa mereka bisa play YouTube. Bayangin hitam putih, sorry bukan hitam putih sih, sekarang e-ink ada yang versi berwarna. Tapi bayangin dengan refresh rate yang lambat seperti ini, mereka menonton YouTube atau melihat gambar ya. Itu sangat menurut saya kurang ini sih. Jadi, tampilannya seperti ini pun, dia e-ink ya. Jadi memang nggak terlalu, nah dia bisa ganti-ganti nih. Ini sudah saya modif. Somehow saya senang sih, jadi saya baca buku lumayan lah. Di sini ada buku yang fiktif ya, kemudian ada juga buku, motivasi ya. Ini menarik sih. Nah, ini saya modifikasi sampai dia jadi layarnya kayak Harry Potter ya, gitu. Ya memang sedikit sayang ada di sini, kalau kita yang perfeksionis ya kan pasti merasa terganggu ya. Tapi somehow saya ngerasa oke lah, meskipun dengan cacat-cacatnya, goresan, pemakaian, it's okay. Jadi after all saya puas dengan Kindle ini, dengan harga yang murah ya, dengan fungsinya masih oke, baterainya masih oke. Kepraktisannya karena dia sudah menggunakan mode duokan ya, jadi menurut saya oke. Somehow kalau kalian seneng sih mungkin bisa komen deh. Nah, saya lagi mempertimbangkan untuk membeli Kindle atau e-reader yang baru. Jadi kalau memang ini oke, kita baru mulai aturkan budget ya. Semoga tahun depan sudah dapat yang bagus, yang lebih ringan lagi. Ini saya senangnya ringan sih, dia nggak kayak bawa buku. Ya, kalau kita masukin sini muat, tinggal masuk aja, masih muat banget tuh. Oke, sekian dulu video kali ini, sudah cukup panjang. Kalau kalian senang dengan video-video seperti ini, berikan komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Salam.